Halo kawan, kembali lagi nih di Radio Movie. Gimana nih kalian pada sehat kan? Semoga sehat selalu ya kawan. Jangan lupa siapin cemilan dan pasang headset kalian untuk dengerin cerita ini ya. Kali ini gue mau membahas alur cerita yang bergenre action, adventure, dan sci-fi. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg. Penulisnya adalah Zack Penn dan Ernest Cline. Film ini diambil dari sebuah novel yang ditulis oleh Ernest Cline. Pemeran utamanya adalah Tye Sheridan sebagai Parzival atau Wade dan Olivia Cooke sebagai Artemis. Di IMDb, film ini diberi rating 7,4. Lanjut ke cerita yuk. Di tempat Columbus, Ohio, pada tahun 2045. Terdapat pria yang lahir pada tahun 2027. Pria itu akan berangkat ke suatu tempat. Di perjalanan, terlihat orang-orang sedang memakai virtual reality. 2045 adalah masa di mana kota Ohio adalah kota paling maju dengan cepat di seluruh dunia. Halliday dan Marrow memulai Gregarious Games. Gregarious Games adalah masa depan, jadi semua orang bisa melakukan apapun di dunia games, kecuali makan, mandi, dan buang air. Inilah yang disebut oasis. Disinilah tempat di mana batas kenyataan adalah imajinasi. Semua orang saling bertemu di oasis tapi tidak saling tahu di dunia nyata. Di oasis, pria tadi bernama Parzival atau Z, dia mempunyai sahabat yang bernama Egg. Jika di oasis terbunuh, avatar bisa kembali hidup, tapi akan kehilangan semua barangnya, seperti kostum, senjata, dan lain-lain. Halliday berteman berpartner dengan Otgan Marrow. Halliday disebut seperti Tuhan, karena dia banyak yang menyukai. Dia adalah pencipta Gregarious Games pertama pada tahun 2025. Pada tanggal 7 Januari tahun 2040, dia meninggal. Dia meninggalkan dan akan mewariskan saham dan Gregarious Games, yang sekarang bernilai 500 juta triliun. Pemenang akan memperebutkan telur emas di oasis. Halliday dalam bentuk avatar, yaitu Anorak atau Sang Maha Tuhan. Avatarnya masih ada, tapi dia sudah meninggal. Dia menciptakan 3 kunci, 3 tantangan tersembunyi. Hadiah akan didapat jika mencapai tantangan terakhir. Kunci itu tidak tahu di mana tempatnya, tersembunyi di suatu tempat. Dan pemburuan Easter egg Halliday dimulai. Singkat cerita, 5 tahun kemudian tidak ada yang menemukannya. Tapi yang masih memburu egg hunter masih banyak, termasuk Parzival, Egg, So, Daihito, dan Sixer. Sixer bekerja untuk IOI atau industri online inovatif, yang mempunyai bos dan tim pendukung. Parzival dan teman-temannya bertanding di balapan. Parzival dan Egg bertemu Artemis, sang pengendara motor atau sang pengacau. Parzival mengumpulkan koin-koin dari orang lain yang sudah mati di balapan. Egg berhenti dari permainan karena menghadapi King Kong. Parzival berhenti juga, dan dia menyelamatkan Artemis dari King Kong. Game balapan itu berhenti, lalu motor Artemis hancur oleh King Kong itu. Kemudian Parzival dan Egg mengajak Artemis ke bengkelnya Egg untuk memperbaiki motornya Artemis. Egg banyak menghasilkan uang dari bengkelnya, karena hampir semua orang membuat peralatan atau memperbaikinya di bengkel Egg. Lalu Artemis pergi, dan Parzival juga pergi ke dunia nyata. Ketika sampai di rumah, Parzival atau Wade dimarahi oleh pacar bibinya. Dia kalah dan menyalahkan Parzival karena sarung tangannya. Dia menghabiskan uang untuk kebutuhan rumah bibinya Parzival, dan dihabiskan untuk bermain game. Lalu dia memukul Parzival. Parzival mempunyai nama di dunia nyata yaitu Wade. Dia tidak mempunyai ayah dan ibu, dia tinggal bersama bibi Alice. Wade terus berpikir, kenapa Halliday sangat benci aturan. Jurnal Halliday muncul, dia menyuruh kami melihat ke dalam otaknya atau kenangannya. Jurnal Halliday disimpan dalam bentuk foto, video, atau kamera pengawas. Parzival melihat salah satu video, lalu Parzival mendengar sebuah ucapan Halliday, yaitu, mengapa kita tak mundur ke belakang sesekali, mundur sangat cepat secepat mungkin yang kita bisa. Tancap gas demi medali. Lalu Parzival kembali ke balapan itu. Ketika balapan dimulai, tiba-tiba Parzival mundur, lalu tiba-tiba jalan berubah. Dia menggunakan jalur yang berbeda dari yang lain. Dia melihat semuanya dari bawah sirkuit. Parzival mencapai garis finish dan bertemu dengan avatar Halliday, yaitu Anorak. Parzival diberi kunci pertama, dan diberi clue kedua oleh Anorak.
Parzival sekarang berada di peringkat pertama di papan skor. Sementara IOI atau kelompok Sorrento sedang berdiskusi merencanakan sesuatu. Kemudian Parzival membeli barang-barang yang dibutuhkan, karena dia sudah mendapatkan koin dari hadiah kunci pertama. Sorrento memakai avatarnya untuk masuk ke Oasis. Lalu dia bertemu IROC, yaitu teman lamanya. Sorrento ingin menyuruh IROC untuk menyingkirkan Parzival. Dia ditugaskan dan meminta bayaran 3 kali lipat. Kemudian Artemis berhasil mendapatkan kunci, Parzival memberitahu Ek dan akhirnya berhasil juga, dan malah Ek memberitahu temannya, Shio dan Daito. Mereka menemukan clue kedua yaitu, pencipta yang benci ciptaannya. Kunci tersembunyi, lompatan yang tak diambil, selidiki jejakmu, larilah dari masa lalumu, dan kunci giok akhirnya jadi milikmu. Lalu Parzival kembali lagi ke jurnal Halliday. Ketika masuk, dia sangat terkenal. Banyak orang yang minta foto padanya. Lalu tiba-tiba monster datang dan membawa Parzival. Tapi dia adalah Artemis yang menyamar jadi monster. Dia menyuruh Parzival menyamar, karena sekarang sudah terkenal. Kemudian mereka ke ruang kenangan Halliday, dan melihat cuplikan video. Artemis melihat Sorrento. Sorrento pernah magang di perusahaan Halliday. Sebab itu, dia menciptakan Sixer. Dia mengklaim belajar langsung dari kaki sang guru. Video lalu diputar balikan ke rekaman saat Halliday kencan. Dia bercerita soal Karen Underwood yaitu istri Ojen Marrow. Dia pernah berkencan sekali, sebelum bertahun-tahun menikah dengan Underwood. Dan nama Kira disebutkan hanya sekali di jurnal Halliday. Lalu Parzival bertaruh dengan kurator, dan Parzival memenangkan pertaruhan itu dan diberi koin oleh kurator. Lalu Artemis mengajak Parzival ke Distracted Globe atau klub dansa. Singkat cerita, Parzival masuk ke klub dansa, dia selalu ada yang mengajaknya berfoto. Tiba-tiba ada anak buahnya IROC yang ingin mengajak berfoto, dan mengirimkannya pada IROC. IROC lalu datang ke tempat dansa itu, IROC tidak bisa membunuh Parzival karena sudah terdaftar di Distracted Globe. Tak lama Artemis datang dan mengajak Parzival untuk berdansa. Parzival berdansa dengan Artemis, Artemis menyentuh bagian-bagian tubuh Parzival. Parzival sangat bergairah hingga dia jatuh cinta pada Artemis. Parzival ingin bertemu secara langsung dengan Artemis, tapi Artemis tidak mau, hingga Parzival memberitahu nama aslinya yaitu Wet. Sontak IROC kaget dan sudah menyadap percakapan itu, dan tiba-tiba Sixer datang ke tempat dansa itu membawa pasukannya. Lalu menyerang Parzival dan Artemis. Parzival dan Artemis hampir kalah, lalu Parzival membawa peledak yang bisa mengembalikan waktu dalam 60 detik. Artemis menyalahkan Parzival yang sudah memberitahu nama aslinya. Artemis tidak ingin menyebarkan nama aslinya, dikarenakan dia akan menghancurkan Sixer. Ayahnya Artemis mati di pusat royalti. Dia membeli peralatan dan berhutang, tapi hutangnya membengkak gara-gara IOI. IROC memberitahu Sorrento, identitas asli Parzival. Lalu Sorrento memerintahkan seseorang di dunia nyata, yaitu anggotanya untuk menyelidiki Wet di dunia nyata. Wet mendapatkan pesan dari Sorrento. Jika tertarik dengan tawarannya, Wet hanya mengklik prisma yang ada di gamenya. Parzival mengklik prisma dan tiba-tiba dia berada di ruangan Sorrento. Sorrento menawarkan Parzival untuk bergabung dengan IOI, dia bisa mendapatkan apa aja yang dia inginkan, dengan gaji $4 juta per tahun, dan jika berhasil menemukan Easter egg, dia bisa mendapatkan bonus sebesar $25 juta. Sorrento terus mendesak Parzival, tetapi Parzival malah menyindir bahwa Halliday tidak ingin seorang haters atau Sorrento mendapatkan Easter egg itu. Lalu Sorrento malah membicarakan tentang identitas dan tempat tinggal Parzival di dunia nyata. Wet bergegas ke rumah bibinya, dia menelepon bibinya, dan malah yang mengangkat pacarnya. Drone menempelkan bom-bom di rumah bibinya. Ketika Wet akan sampai, tiba-tiba rumahnya meledak. Lalu Wet kembali lagi ke ruangan tempat bermain game. Dia menghubungi teman-temannya di dunia game. Dari belakang tiba-tiba datang seseorang tidak dikenal mencekik Wet. Dia diculik oleh anggotanya Artemis. Artemis mempunyai markas bersama anak buahnya. Saat Parzival dan Artemis sedang berbincang, tiba-tiba Artemis mengingat clue yang kedua, yaitu Halliday mabuk cinta pada Kira, dia punya tempat bersama Kira, dia punya kesempatan untuk berciuman, dan dia tidak mengambil lompatan itu. Parzival, Artemis dan teman-temannya pergi ke tempat jurnal Halliday kembali.
dan melihat ke tanggal saat Halliday berkencan dengan Kira. Halliday menonton di bioskop. Parzival mengingat kembali clue itu, pencipta yang membenci ciptaannya. Langsung Artemis mengambil film The Shining untuk pergi ke sana. Karena pencipta film The Shining membenci karyanya, tepat dengan clue yang diberikan. Mereka semua masuk ke bioskop The Shining dan melihat kertas yang bergambar kunci yang mempunyai waktu selama 5 menit untuk mendapatkan kunci giok. Tiba-tiba Egg menemukan dan mengikuti bola yang mendekat padanya, lalu dia bertemu dua gadis yang mengajaknya bermain. Tapi malah banjir darah datang, dan Egg terbawa. Egg berpegangan pada foto Halliday dan Kira, tetapi masih terbawa oleh air. Lalu masuk ke kamar 237 dan menemukan perempuan yang telanjang. Perempuan itu mendekat, lalu Egg akan menciumnya. Tapi perempuan itu berubah menjadi zombie, dan membawa kapak. Egg terus dikejar perempuan itu. Untungnya Parzival dan Artemis menyelamatkannya. Mereka semua menemukan kunci, yaitu di kamar 237. Egg malah melarangnya karena ada zombie. Parzival bilang The Shining tidak ada zombie. Egg memberitahu bahwa dia sudah menemukan foto Kira dan Halliday. Semua orang datang ke foto itu. Tiba-tiba ada bunyi suara di ruangan dansa. Terlihat Kira sedang berdansa dengan mayat. Dan The Shining hanya sebuah pengalihan. Artemis langsung melompat ke mayat lain yang sedang berdansa. Dia akan menyelamatkan Kira dan akan berdansa dengannya. Parzival dan yang lainnya harus mengulang dari luar bioskop. Dan akhirnya Artemis bisa menggapai Kira, dan avatar Halliday muncul kembali memberikan kunci kedua. Lalu Artemis membuka clue ketiga. Artemis di peringkat pertama dan anggota IOI menemukan clue kedua. Karena IOI sudah meretas Oasis, tetapi tidak bisa menyelesaikan tantangan perempuan pembawa kapak, dan kemudian Parzival mendapat kunci yang kedua. Anggota Sorrento sedang menyelidiki Wet, dan orang yang ditato atau anggotanya Artemis. Dia diselidiki menggunakan drone, lalu orangnya Artemis belanja di pasar dan diikuti oleh drone itu. Pada saat Parzival sedang berdiskusi dengan Artemis, pasukan IOI datang dan menculik orangnya Artemis, lalu Artemis mengajak Parzival ke suatu tempat. Dan Parzival memasuki ruangan kecil untuk kabur. Lalu Artemis diculik oleh anggota IOI, dan IOI telah memperoleh gabungan tunggakan hutang Artemis yang belum lunas. Parzival keluar dari ruangan kecil, dan langsung ada yang membawanya. Ternyata dia adalah Egg. Dia dan teman-temannya membawa Parzival dan memakai mobil. Sementara itu, Artemis berada di pusat royalti. Dia terkurung di sana. Di dunia game, dia sebagai tahanan kerja paksa. Di sisi lain, pasukan IOI sedang menyelesaikan game konsol. Mereka tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Yang kalah langsung terjebur ke es. Para ilmuwan IOI berusaha memecahkan game konsol itu. Sorrento dan Airrock di suatu tempat sedang merencanakan sesuatu. Airrock mengeluarkan bola Osufax, dan membacakan mantranya. Bola Osufax itu sihir tingkat 99, dan melindungi pasukan IOI, dan tidak akan ada orang yang menembusnya. Sementara itu, Parzival dan teman-temannya meretas rig atau signalnya Sorrento. Dia ditodong memakai pistol oleh Parzival dan teman-temannya. Lalu Parzival menanyakan keberadaan Artemis dan meminta kode akses ke pusat royalti. Sesudah punya kode akses, Parzival berusaha mengeluarkan Artemis dari pusat royalti. Artemis menyuruh Parzival untuk mengumpulkan pasukan, dan pergi ke planet Dome. Artemis akan mematikan signal dari planet Dome. Sorrento mengetahui bahwa signal dia diretas oleh teman-temannya Parzival. Sorrento langsung keluar kantor dan ke pusat royalti. Artemis diam-diam keluar dan masuk ke ruangan Sorrento. Anak buahnya Sorrento kembali mencari Parzival dan teman-temannya. Artemis menggunakan alat Sorrento dan akan mematikan bola Osufax. Tapi ketika itu, Parzival memberi pengumuman ke pemain-pemain lain, untuk mengumpulkan mereka, dan ingin melawan Sorrento dan anak buahnya. Parzival ingin semuanya berkumpul di planet Dome. Lalu Egg memakai robot besar. Tak lama pasukan pun datang ke planet Dome. Artemis kabur dari ruangan Sorrento, keluar dan memakai seragam IOI di dunia game. Pasukan IOI masih memainkan game konsol, yaitu tantangan terakhir, dan masih gagal. Lalu seorang ahli memberitahu dan menyuruh memainkan game adventure. Sementara Artemis sembunyi-sembunyi memasuki tempat yang terdapat bola Osufax.
Game adventure masih berjalan hingga semenit lebih. Bola Osufax itu digadang-gadang bisa bertahan sampai 10 tahun. Tapi Artemis mengeluarkan kamera, dan kamera mengapung dekat bola Osufax, lalu Artemis mengucapkan mantranya. Tak lama kemudian pelindung bola Osufax hancur dengan pelindungnya, dan semua avatar menyerang IOI. Artemis kembali bertemu dengan Parzival. Sementara anak buah Sorrento masih mencari truk yang ditunggangi Wade dan teman-temannya. Semua orang terus menggempur IOI. Tiba-tiba Sorrento datang dan dia menunggangi Mechagodzilla. Robot Egg menyerang, tetapi tersungkur dan disembur api Mechagodzilla. Daito datang membawa robot Gundam. Artemis pergi ke Robot Egg. Robot Gundam kalah. Robot Egg kembali bangun dan memukul Mechagodzilla, lalu membawa Artemis, dan Artemis menembak Sorrento di ruang kendali Mechagodzilla, dan akhirnya Mechagodzilla kalah. Parzival dan So pergi ke kastil, tapi jembatan diledakkan oleh iRock. Robot Egg datang menjadi jembatan. So dan Parzival masih di Robot Egg dan iRock terus menembak. Langsung So melemparkan shuriken dan tangan iRock buntung oleh shuriken. Parzival, So, dan Artemis menyerang ke kastil. Artemis mempunyai masalah, dia akan berhadapan dengan Sorrento di dunia nyata, karena dia masih berada di ruang IOI. Tapi Parzival akan menembaknya agar Sorrento tidak mengetahui bahwa Artemis masih di ruang IOI. Untungnya Artemis berhasil keluar dari kantor IOI, dan akan bertemu dengan Parzival di mobil van. Parzival dan So menghadapi pasukan yang banyak. Lalu Parzival membawa granat tangan suci. Langsung pasukan IOI musnah. Seorang pasukan IOI masih bermain game adventure konsol, dan Parzival malah membiarkannya bermain. Tetapi tiba-tiba ketika game itu habis, dia terjatuh ke es. Parzival lalu bermain game itu, tapi dari belakang iRock dan Sorrento datang, dan iRock memegang So. Sorrento ingin kunci dari Parzival, dan akan memberikan $50 juta jika memberikannya. Parzival tidak mau Oasis berada di tangan Sorrento. Sorrento tiba-tiba membawa bom yang bisa memusnahkan semua avatar. Lalu Parzival menyerang Sorrento, dan Sorrento tergeletak di dekat bom itu. Sontak Sorrento langsung mengaktifkan bom itu dan semua avatar musnah. Tapi, tiba-tiba Parzival masih hidup. Tidak ada avatar lagi di dunia game. Parzival membawa koin di saku, yaitu koin extra life yang diberikan oleh kurator, yaitu penjaga jurnal Halliday. Langsung Parzival memakainya dan skor pun masih ada. Siaran langsung di Oasis dimulai. Parzival memainkan game adventure. Sementara Artemis bertemu Egg dan teman-temannya di dunia nyata. Tapi anak buahnya Sorrento sudah menemukan van mereka, dan memberitahu Sorrento. Untuk menyelesaikan game adventure, tidak usah menang. Untuk menyelesaikannya harus mencari titik gelap di game. Lalu Parzival menyelesaikannya dan mendapatkan kunci ketiga. Tapi masalah di dunia nyata muncul, mobil yang ditungganginya diganggu oleh Sorrento dan anak buahnya. Parzival memberitahu nama aslinya di dunia game dan menyuruh semua orang datang ke stek di dunia nyata untuk membantunya dalam bahaya. Tak lama dengan susah payah, kunci ketiga masuk, dan Parzival berada di ruang harta karun. Parzival akan menandatangani berkas yang akan memiliki Oasis. Tapi anak buahnya Sorrento datang dan berusaha membunuh Parzival. Tapi teman-temannya membantunya hingga anak buah Sorrento terjatuh dari mobil. Parzival tidak mau menandatangani berkas. Karena momen di mana Halliday membuat Marrow menandatangani bagiannya di Gregarus. Ini kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan Parzival tidak jadi menandatangani berkas itu, dan tak akan membuat kesalahan seperti Halliday. Lalu avatar Halliday berubah menjadi Halliday asli dan berada di rumah Halliday waktu kecil. Terdapat tombol merah di rumah itu yang bisa mengatur ulang Oasis selamanya. Singkat cerita, van itu tiba di stek dengan diikuti Sorrento di belakang. Halliday memberikan telur pada Parzival. Sorrento datang pada van itu, dan menodongkan pistol. Tapi ketika membuka pintu dan melihat tangan Wade yang bercahaya, Sorrento terdiam, dan terharu. Kemudian polisi datang dan menangkap Sorrento dan anak buahnya. Halliday berterima kasih pada Wade karena sudah memainkan gamenya. Wade membuka kacamata game dan terharu saat game telah selesai. Ojen Marrow datang menghampiri Wade dan teman-temannya. Ojen Marrow membawa pengacara, dan tak lama polisi kembali datang mencari Wade, tapi Egg yang mengaku sebagai Wade. Pengacara dari Gregarious Game datang dan memberikan berkas dan Wade menandatanganinya. Wade resmi menjadi pemilik Gregarious Game dan seisinya.
Wade membagi klan dengan teman-temannya dan akan menjalankan oasis bersama. Wade dan teman-temannya disambut oleh semua warga. Dan yang mengejutkan adalah, Marrow adalah si kurator atau penjaga jurnal Halliday. Marrow memberikan koin itu karena sudah bertaruh dengan anak pintar seperti Wade yang bisa memecahkan masalah, dan pasti Wade juga butuh bantuan Marrow. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu ya kawan. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.